udah kaya, cantik, ganteng, pinter, keluarga harmonis, pasangan loyal. Kira-kira ujian hidupnya apa ya? Pernah nggak dengar atau batin kayak gitu? Kayak setiap kali lihat orang yang hidupnya kelihatan sempurna, kita langsung penasaran. Kira-kira dia ujiannya apa ya hidupnya bisa sesempurna itu? Kita tanya itu seakan-akan meyakinkan diri kalau hidup itu harus adil dalam bentuk penderitaan. Seakan-akan nggak mungkin ada orang yang beneran baik-baik aja tanpa ada sesuatu yang rusak di balik layar. Kita kayak lagi nyari keadilan dalam bentuk penderitaan orang lain. Seolah-olah kalau mereka juga punya masalah, kita jadi lebih tenang. Kalau mereka juga pernah jatuh, berarti kita nggak sendiri. Kalau mereka juga capek, berarti dunia ini adil. Tapi sebenarnya, apa sih yang kita cari dari pertanyaan itu? Apakah kita beneran peduli sama ujian mereka? Atau kita cuma butuh validasi kalau hidup kita yang susah ini wajar? Kalau orang lain juga punya beban, berarti kita nggak gagal sendirian. Zaman sekarang guys, informasi tentang kehidupan orang lain itu lebih gampang diakses daripada informasi tentang diri kita sendiri. Scroll bentar, kita udah tahu siapa yang beli mobil baru, siapa yang baru nikah, siapa yang baru beli HP iPhone 17. Dan otak kita secara otomatis langsung ngebandingin, itu refleks. Bukan salah siapa-siapa juga. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita nggak berhenti di situ. Kita malah masuk lebih dalam. Kita mempertanyakan, kok bisa sih hidupnya sesempurna itu? Pasti ada ujiannya kan? Kita sering ngelakuin ini sambil ngebandingin dengan kondisi kita sendiri yang lagi berat. Mereka enak, sedangkan kita susah. Mereka lancar, sedangkan kita stuck. Hidup mereka sempurna, sedangkan hidup kita berantakan. Terus muncul deh pertanyaan itu. Ujiannya pasti beda ya? Padahal pertanyaan itu nggak pernah ada jawabannya. Dan bahkan kalau ada pun nggak akan bikin kita lebih tenang. Ini bukan tentang iri aja. Iri itu wajar, manusiawi banget. Semua manusia pasti pernah iri. Tapi ini tentang kebiasaan kita yang selalu nyari celah di kehidupan orang lain biar kita nggak merasa terlalu jauh tertinggal. Kita nyari ujian orang lain bukan karena kita peduli, tapi karena kita butuh alasan buat ngerasa, oke, ternyata mereka juga nggak sempurna. Dan itu yang bikin kita nggak pernah bisa beneran tenang. Karena selama kita masih sibuk ngira-ngira ujian orang lain, kita nggak bakal fokus sama ujian kita sendiri. Dan ujian itu makna sebenarnya bukan tentang penderitaan. Bukan tentang siapa yang lebih berat. Bukan tentang kompetisi siapa yang paling tersiksa. Tapi ujian itu tentang pertumbuhan, tentang siapa kita setelah melewati sesuatu, tentang gimana kita bereaksi, bertahan, dan belajar dari apa yang terjadi. Dan ujian setiap orang itu beda, nggak bisa dibandingkan karena kapasitas setiap orang juga beda. Ada orang yang ujiannya kehilangan. Ada orang yang ujiannya justru keberlimpahan, tapi nggak tahu cara mengelola. Ada orang yang ujiannya kesepian di tengah keramaian. Ada orang yang ujiannya adalah tanggung jawab besar yang datang terlalu cepat. Dan ada juga orang yang ujiannya bukan di luar, tapi di dalam diri mereka sendiri. Ketakutan, keraguan, overthinking yang nggak kelihatan dari luar, tapi sangat menguras habis dari dalam. Kita nggak tahu, dan kita nggak perlu tahu. Dalam perspektif Islam, konsep ujian ini dijelaskan dengan sangat indah. Allah nggak hanya menguji manusia dengan kesusahan, tapi juga dengan kebaikan. Orang yang diberi kekayaan, kecantikan, atau kehidupan yang tampak sempurna, mereka juga sedang diuji. Apakah mereka bersyukur? Apakah mereka tetap ingat Allah? Apakah mereka menggunakan nikmatnya dengan benar? Dan setiap ujian juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Allah nggak akan membebani seseorang melebihi kesanggupannya. Jadi ketika kita tanya, ujiannya apa? Kita lupa bahwa nikmat yang mereka terima itu sendiri adalah bentuk ujian. Dan bisa jadi ujian mereka justru lebih berat dari yang kita kira. Karena godaan untuk lupa, untuk sombong, untuk tidak bersyukur, itu jauh lebih halus tapi sama merusaknya. Sekali lagi, kita nggak tahu. Dan kita nggak perlu tahu. Ada penelitian di psikologi sosial yang nyebutin fenomena ini sebagai Schadenfreude terbalik. Bukan senang lihat orang susah, tapi nggak bisa sepenuhnya nerima kalau orang lain bahagia. Karena otak kita lebih familiar sama struggle daripada sukses. Kita lebih gampang relate sama penderitaan daripada pencapaian. Makanya kita suka nyari tapinya. Dia sukses tapi bla bla bla. Dia bahagia tapi bla bla bla.
Dan itu wajar. Tapi kalau nggak dikontrol dan dibiarkan terus, itu ngerusak dua hal. Satu, kita jadi nggak pernah bisa beneran seneng buat orang lain. Dua, kita jadi nggak percaya bahwa kebahagiaan yang utuh itu mungkin. Termasuk buat diri kita sendiri. Sekarang coba balik ke diri sendiri. Kalau ada orang yang lagi ngeliatin hidup kamu dari luar dan mereka nanya, ujian hidup kamu apa? Gimana perasaan kamu? Mungkin kamu bakal bilang, lah, gue juga lagi banyak masalah kok. Cuman nggak gue pajang aja. Atau mungkin kamu mikir, kenapa sih orang lain harus nyari-nyari yang negatif? Emang nggak boleh gue bahagia? Nah, itu yang dirasain orang lain juga. Kita nggak tahu apa yang mereka lewatin. Kita nggak tahu proses apa yang udah mereka jalani buat sampai di titik sekarang. Dan kita nggak berhak ngejudge cuma karena dari luar semuanya kelihatan mulus. Hidup seseorang bukan tontonan buat kita analisa. Bukan puzzle buat kita pecahin. Bukan bahan buat kita cari celah supaya kita ngerasa lebih baik. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Pertama, sadarin dulu kapan kita mulai masuk ke pola pikir itu. Kapan kita mulai nanya, ujiannya apa ya? Pause sebentar, tanya ke diri sendiri. Kenapa gue nanya ini? Apakah gue beneran peduli atau gue cuma butuh validasi? Kedua, ingetin diri sendiri bahwa hidup itu nggak selalu adil dalam bentuk yang kelihatan. Ada orang yang berat di awal, ringan di akhir. Ada yang sebaliknya. Ada yang konsisten berat, ada yang konsisten oke. Dan semua itu di luar kontrol kita. Ketiga, fokus sama ujian kita sendiri. Bukan dalam artian ngeluh atau tenggelam di masalah, tapi lebih ke apa yang bisa gue pelajari dari ini. Gimana gue bisa tumbuh? Karena pada akhirnya, ujian orang lain itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah gimana kita hadapin ujian kita sendiri dengan cara yang nggak ngerusak diri kita. Ujian itu bukan tentang seberapa berat atau tentang siapa yang paling menderita. Bukan tentang kompetisi atau perbandingan juga. Ujian itu tentang siapa kamu di tengah proses itu. Tentang pilihan yang kamu ambil waktu semuanya terasa nggak jelas. Tentang keputusan buat tetap bertahan meskipun pengen menyerah. Tentang bagaimana kamu tetap jadi manusia yang baik meskipun dunia lagi nggak baik-baik sama kamu. Dan setiap orang punya versinya masing-masing. Nggak bisa dibandingkan dan nggak perlu dibandingkan. Jadi, stop tanya ujian orang lain. Karena itu nggak akan ngasih kamu ketenangan. Yang akan ngasih kamu ketenangan adalah ketika kamu mulai fokus ke diri sendiri, belajar dari prosesmu sendiri, dan percaya bahwa kamu cukup kuat buat apapun yang lagi kamu hadapin sekarang. Hidup orang lain bukan cermin buat kamu bandingkan. Ibarat jendela, kamu bisa lihat, kamu bisa apresiasi, tapi kamu nggak perlu masuk ke dalam dan ngacak-ngacak isinya buat cari sesuatu yang bikin kamu lebih nyaman. Karena rumah kamu ada di sini, di hidup kamu, dan itu yang perlu kamu jaga.